Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama Bu Rizka masih dengan materi matematika ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Ila hadrati Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyati syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang KPK dan FPP. Materi-materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama faktor prima, yang kedua faktorisasi prima, yang ketiga KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang keempat FPP atau faktor persekutuan terbesar, dan yang terakhir penerapan KPK dan FPP. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran tentang KPK dan FPP, kita harus mengenal bilangan prima terlebih dahulu. Nah, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai dua faktor saja, yaitu bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Kita lihat tabel yang ada di depan ini. Nah, di sini ada tabel bilangan, faktor, banyak faktor, dan keterangan. Di angka yang pertama ada bilangan 2. Nah, bilangan 2 faktornya hanya 1 dan 2. Berarti karena hanya ada 1 dan 2, jadi banyak faktornya hanya 2. Nah, 1 dan 2 merupakan bilangan prima. Lalu bilangan 3. Bilangan 3 faktornya 1 dan 3, karena bilangan 3 hanya dapat habis dibagi 1 dan 3. Banyak faktornya masih sama, yaitu 2, dan keterangannya bilangan 3 adalah bilangan prima. Nah, sedangkan bilangan 4 memiliki faktor 1, 2, dan 4. Nah, bilangan ini memiliki banyak faktor berapa? Jadi 1, 2, 3. Maka dari itu faktor bilangannya 3. Dan bilangan 4 bukan bilangan prima. Kenapa? Karena bilangan prima bukan bilangan yang dapat dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Ada 5 juga sama, faktornya 1, 5, lalu banyak faktornya 2. Keterangannya juga bilangan prima. Lalu yang bilangan ke-6 memiliki beberapa faktor. Nah, di sini bilangan ke-6 faktornya ada 1, 2, 3, dan 6. Jadi banyak faktornya berapa? Ada 4. Nah, 6 bukan termasuk bilangan prima karena 6 masih bisa dibagi dengan bilangan-bilangan lain, bukan hanya dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, demikian adalah cara menentukan suatu bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Nah, berikut ini kalian bisa lihat tabel bilangan prima yang kurang dari 10. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, kalian bisa pelajari sendiri. Jangan lupa ditulis di buku tulis kalian ya. Lalu yang pertama kita akan belajar tentang faktor prima. Nah, faktor prima adalah bilangan prima yang menjadi faktor dari suatu bilangan. Faktor prima dari bilangan ini dapat dicari dengan cara membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil secara berulang-ulang hingga tidak dapat dilakukan pembagian lagi dengan bilangan prima. Contohnya, nah, kita bisa mencari faktor prima dengan menggunakan pohon faktor. Dalam pembuatan pohon faktor, cara yang digunakan yaitu bilangan prima yang terkecil dahulu. Caranya digunakan bilangan prima yang terkecil terlebih dahulu untuk membagi selama sebelum bilangan itu habis. Jika sudah habis, dibagi menggunakan bilangan yang lain. Misalnya contoh, Bu Rizka kasih contoh bilangan 420. Nah, kita bagi dengan menggunakan bilangan prima terkecil. Tadi di tabel sudah ditunjukkan kalau bilangan terkecil dari bilangan prima adalah
2. Nah, kita bagi dulu 420 dibagi 2 hasilnya 210. Nah, selama 210 masih bisa dibagi dengan 2, maka kita akan terus membagi bilangan tersebut dengan 2. Jadi kita bagi bilangan 210 dengan 2 lagi, hasilnya 105. Nah, setelah 105 dibagi 2 kan sudah tidak bisa. Nah, kita ganti dengan bilangan prima yang berikutnya. Jadi habis 2 tadi bilangan primanya bilangan 3. Jadi 35. Setelah itu karena 35 tidak bisa lagi dibagi 3, kita ganti dengan bilangan lain dengan bilangan prima 5. 35 dibagi 5 iya 7. Jadi faktor prima dari bilangan 420 adalah 2, 3, 5 dan 7. Karena di sini meskipun 2-nya ada 2, jadi ditulis 1 aja, yaitu 2, 3, 5 dan 7. Nah, berdasarkan pohon faktor tersebut, bilangan primanya jadi 2 kali 2 kali 3 kali 5 dan kali 7. Jadi ini adalah faktor prima dari 420. Yang kedua, kita akan belajar tentang faktorisasi prima. Nah, faktorisasi prima ini dapat didefinisikan sebagai bentuk penulisan suatu bilangan sebagai perkalian dari faktor-faktor primanya. Bilangan yang dapat dituliskan dalam faktorisasi prima adalah bilangan asli lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Nah, cara memperoleh faktorisasi prima dari suatu bilangan adalah dengan membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. Nah, contohnya masih dengan menggunakan pohon faktor. Bu Rizka kasih contoh bilangan 75. Kita bagi dengan bilangan faktor yang terkecil karena karena 75 tidak bisa dibagi 2, jadi kita langsung bagi dengan 3. Ada 25, lalu 25 dibagi 5, nah hasilnya 5. Nah, berdasarkan hasil di samping diperoleh faktorisasi prima dari 75 adalah 3 kali 5 kali 5 atau 3 kali 5 pangkat 2. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari dua bilangan adalah kelipatan persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil. Nah, misalnya kita kasih contoh, tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 4 dan 6. Kita bisa memakai dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mencari kelipatan dari 4. Jadi kita gunakan perkalian biasa, 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, 4 kali 6, 16, dan seterusnya sampai habis. Nah, jadi kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Misalnya kalau diteruskan perkaliannya jadi 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Lalu kita cari kelipatan dari 6. Kita kalikan lagi. 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24, dan seterusnya. Jadi kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, dan 36. Dapat dari mana? Kita cari angka yang sama dari kedua bilangan tersebut. Jadi dari kelipatan 4 dan kelipatan 6 kita cari nilai yang sama. Nah, setelah itu baru kita dapat kelipatan persekutuannya dulu. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 seperti materi minggu kemarin, yaitu 12, 24, dan 36. Nah, jadi cara mencari kelipatan persekutuan terkecilnya atau KPK-nya dari 4 dan 6. Nah, kita cari yang nilainya paling kecil dari kelipatan persekutuan tersebut dari ketiga bilangan ini. Nah, dari ketiga bilangan ini mana yang paling kecil? Ya, jawabannya adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah,
Kita bisa cari cara lain untuk menentukan KPK, yaitu dengan faktorisasi prima dari kedua bilangan. Jadi kita membuat pohon faktor seperti yang di awal. Kita cari faktorisasi primanya dari 4. 4 dibagi 2, ya langsung jadi. Lalu kita cari juga faktorisasi dari 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi faktorisasi primanya dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Karena di sini 2-nya ada 2, jadi disingkat 2 pangkat 2 atau 2 kali 2. Lalu yang 6 faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Nah, cara menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi prima, jika ada bilangan yang sama, maka kita ambil bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Kemudian kita kalikan dengan faktor lain dari kedua bilangan tersebut. Jadi kita lihat di sini mana bilangan yang sama tapi memiliki pangkat tertinggi. Ya benar, di sini kan ada 2 pangkat 2 dan hanya 2. Berarti yang tertinggi adalah 2 pangkat 2. Jadi KPK-nya 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi 3-nya ini dimasukkan ke dalam KPK-nya. Nah, sama dengan berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dikali 3 jadi sama dengan 12. Nah, sama seperti cara yang pertama tadi. Lalu cara yang ketiga yaitu menentukan dengan pembagian bersama dari kedua bilangan. Pembagian bersama itu seperti apa? Misalnya seperti ini, 4 dan 6 kita jadikan satu tabel dalam pembagian. Nah, 4 dan 6 dibagi dengan bilangan prima yang sama. Misalnya yang pertama bilangan 2. 4 dibagi 2, iya 2. Nah, 6 dibagi 2 ada 3. Lalu kita bagi lagi sampai kedua bilangan tersebut habis. Nah, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, karena 3 tidak bisa dibagi 2, jadi 3-nya ditulis lagi di bawah. Nah, baru kita akan menghabiskan bilangan yang ada di sini, bilangan 3 ini, yaitu kita bagi dengan 3. Nah, 3 dibagi 3 hasilnya 1. Nah, jadi dari pembagian bersama dari kedua bilangan tersebut ada 2 kali 2 kali 3. Nah, jadi kita kalikan ketiga bilangan tersebut, jadi 2 kali 2 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, sama seperti cara yang nomor 1 dan 2. Kalian bisa memilih menggunakan cara yang menurut kalian paling mudah untuk menentukan KPK. Nah, yang keempat kita akan belajar tentang FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, apa sih FPB itu? FPB itu adalah faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling besar. Nah, kalau yang tadi di KPK itu yang terkecil, sedangkan di FPB itu adalah yang terbesar. Nah, caranya menentukan FPB dengan faktorisasi prima dari kedua bilangan, jadi langsung menggunakan pohon faktor. Yang pertama kita akan tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 15. Kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Yang pertama 12 bagi 2 6, ya benar. Lalu kita bagi 2 lagi karena masih bisa dibagi. Nah, terus hasilnya 6 bagi 2 3. Jadi faktorisasi prima dari 12 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 atau 2 kali 2 kali 3. Nah, sekarang kita cari FPB dari 15. Kita cari faktorisasi primanya dari 15. 15 karena tidak bisa dibagi 2, langsung kita cari dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 sudah tidak bisa dibagi lagi, jadi kita tidak perlu membaginya lagi. Dan faktorisasi prima dari 15 ketemunya jadi 3 dikali 5. Nah, cara menentukan FPB dari dua bilangan dilakukan dengan cara mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang terkecil. Nah, beda dengan yang KPK tadi. Kalau KPK mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang besar, sedangkan FPB mencari bilangan yang sama dengan pangkat yang kecil. Nah, karena di sini bilangan yang sama hanya ada berapa? Hanya ada 3, yaitu di 12 hanya 3 yang sama.
Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, cara yang kedua yaitu menentukan FPB dengan pembagian bersama dari kedua bilangan. Yaitu sama, soalnya masih sama, yaitu tentukan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 15. Kita pakai pembagian bersama, kita bagi 2 dulu. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, karena 15 tidak bisa dibagi 2, jadi kita tulis lagi angka 15 di bawahnya seperti tadi. Lalu kita bagi dengan 2 lagi. Karena 6 masih bisa dibagi dengan 2, jadi kita bagi dulu dengan angka 2 atau dengan bilangan prima yang paling kecil. 6 dibagi 2, 3. Karena 15 masih belum bisa dibagi 2, ditulis lagi di bawahnya. Nah, baru 3 karena sudah tidak bisa dibagi 2, kita ganti dengan bilangan prima yang selanjutnya. Jadi 3 dibagi 3, 1. Nah, dan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, kita habiskan bilangan 5 yang ada di sini. Karena 1 sudah habis, cuma bisa dibagi 1, kita bagi dengan 5. Nah, 5 dibagi dengan 5, 1. Jadi kita samakan antara 12 dan 15, hasilnya harus bawahnya sama-sama 1. Nah, jadi bilangan yang sama yang dapat membagi bilangan 12 dan 15 adalah 3. Nah, jadi di antara keempat bilangan ini yang bilangannya sama dapat membagi 12 dan 15 hanya 1, yaitu 3. Karena 3 masih bisa membagi di bilangan 12 dan bisa membagi di bilangan 15. Sedangkan 2 dan 5 hanya bisa membagi satu bilangan. 2 hanya bisa membagi bilangan 12, sedangkan 5 hanya bisa membagi di bilangan 15. Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Nah, kalian bisa mencari dengan menggunakan cara pohon faktor atau pembagian bersama ini. Lalu yang terakhir kita akan mempelajari tentang penerapan KPK dan FPB. Nah, kita sering menjumpai beberapa permasalahan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep FPB dan KPK. Nah, konsep ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, misalnya contoh penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ibu pergi ke salon setiap 15 hari sekali, sedangkan bibi pergi ke salon setiap 30 hari sekali. Pada tanggal 17 April 2019, ibu dan bibi pergi ke salon bersama-sama. Pada tanggal berapa ibu dan bibi pergi ke salon bersama-sama untuk kedua kalinya? Nah, caranya kita bisa menggunakan pohon faktor. Kita cari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Nah, faktorisasinya dari bilangan berapa? Yaitu di bilangan 15 dan 30. Jadi kita cari yang pertama faktorisasi 15 dan 30. 15 langsung dibagi 3 dan hasilnya 5. Jadi lalu kita cari faktorisasi dari 30. 30 kita bagi 2 dulu, hasilnya 15. 15 kita bagi 3, hasilnya 5. Nah, jadi faktorisasi dari 15 adalah 3 dikali 5 dan faktorisasi dari 30 adalah 2 dikali 3 dan dikali 5. Nah, jadi kita cari KPK-nya dulu dari 15 dan 30. Tadi yang pertama kita cari angka yang sama dengan pangkat yang paling tinggi dan selain bilangan itu juga dimasukkan. Jadi yang bilangannya sama ada 3 lalu 5. Nah, karena pangkatnya sama kecil, sama cuma 1 aja, jadi langsung ditulis 3 kali 5. Nah, 2 ini juga dimasukkan ke dalam faktornya. Jadi 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Nah, jadi ibu dan bibi pergi ke salon bersama-sama untuk kedua kalinya, yaitu setelah 30 hari. Jadi 30 hari setelah tanggal 17 April, yaitu 1 bulan setelah tanggal 17 April. Jadi
Bibi dan Ibu akan pergi ke salon bersama-sama pada tanggal 17 Maret 2019. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, cara lainnya kalian bisa lihat di LKS halaman 34 dan 35. Lalu yang kedua, contoh penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya, Nino mempunyai 21 bola putih dan 56 bola hitam. Kedua jenis bola tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak diisi bola putih dan bola hitam dengan jumlah yang sama. Tentukan banyaknya kotak yang diperlukan Nino untuk menyimpan bola-bola miliknya. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu faktorisasi primanya dari 21 dan 56. Nah, 21 faktorisasinya kita dibagi 3 dulu, yaitu 7. Nah, jadi faktorisasi primanya dari 21 yaitu 3 dikali 7. Lalu kita cari faktorisasi dari 56. Kita bagi 2 dulu, hasilnya 28. Kita bagi 2 lagi karena masih bisa dibagi 2, yaitu 14. Nah, kita bagi 2 lagi. Lalu yang terakhir hasilnya 7. Jadi faktorisasi prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 7 atau 2 kali 2 kali 2 dikali 7. Jadi disingkat 2 pangkat 3 kali 7. Nah, kita cari, kalau FPB tadi kita cari angka atau nilai yang sama dari kedua bilangan dengan pangkat yang paling kecil. Jadi kita cari, nah di sini yang sama hanya angka 7. 3 tidak ada di bilangan 56. Lalu 2 pangkat 3 juga tidak ada di bilangan 21. Jadi FPB dari 21 adalah 21 dan 56 adalah 7. Nah, jadi banyaknya kotak yang dibutuhkan Nino untuk menyimpan bola-bola miliknya adalah 7 kotak. Nah, cara lainnya kalian juga bisa lihat di LKS halaman 34 dan 35. Di situ kalian bisa memilih cara atau menyelesaikan soal yang FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa setiap materi dicatat agar tidak lupa ya. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.